Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersamaku Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Udah gak kerasa banget ya. Udah malam minggu lagi gitu loh. Ya Allah, waktu itu bener-bener gak cepat, gak terasa banget untuk waktu-waktu yang ya kalau dinikmati. Oke Sagitarius, manfaatkanlah malam minggu ini dengan sebaik mungkin. Dan ya semoga di daerah kalian gak hujan ya, seperti daerahku. Karena di daerahku saat ini hujan. Ya mungkin bisa sih kalau menerobos ya, nerobos tuh demi sesuatu. Dan kali ini guys, Sagitarius, aku pribadi akan membawakan sesuatu hal yang mungkin sedang viral ya, sedang viral dan internasional. Pembahasan kali ini adalah bentuk bentuk pandangan aku tentang hal ini gitu loh. Intinya aku akan membahas tentang hal ini, dan mungkin para Sagittarius memiliki pandangannya sendiri-sendiri dan memiliki pengetahuan sendirilah tentang hal ini ya. Jadi ininya kita saling bertukar cerita aja, kita saling bertukar sudut pandang, dan aku akan membahas tentang hal ini juga di konten aku. Jadi jangan kemana-mana, jangan setengah-setengah, tonton video ini sampai habis, dan jangan skip-skip. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ini sekarang di bawah juga. Tekan tombol subscribe di bawah ini sekarang juga. Semangatnya malam minggu, Ega Pratama di sini. Kita lanjut ke next video. Dah. Seperti biasanya, sebelum aku memasuki arti pembicaraannya, untuk memasuki ke inti video ini, aku ingin menyapa kalian dulu. Gimana kabar kalian di luar sana, para saudaraku Sagitarius, sobat-sobatku Sagitarius, sahabat-sahabatku Sagitarius, dan kakak-kakak seniorku Sagitarius di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, dan semoga yang lagi mengalami hal-hal sulit semoga cepat terlewati, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh dari penyakitnya. Agar bisa tersenyum lagi, agar bisa ceria lagi, agar bisa membawa kebahagiaan untuk semua orang. Alright guys, terima kasih ya. Bener-bener semangat banget hari ini. Untuk pembahasan ini, kenapa sih bang semangat banget gitu loh? Ya aku antusias banget tentang hal ini ya. Aku akan reaction hal ini, dan ingat bahwa pendapat aku ini hanya untuk menghibur aja ya, karena aku rasa semua orang memiliki sudut pandang berbeda-beda, sudut pandang yang nggak sama tentunya ya, memang berbeda-beda, nggak sama juga ya. Yang terpenting adalah kita harus menghargai satu sama lain aja. Semoga di video kali ini bisa menghibur kalian dan enjoy selalu. Kita lanjut ke pembahasan. Sagitarius, aku kali ini akan membahas tentang kalian pernah dengar gak? Mungkin kalian udah pernah tahu ya, seseorang yang lagi viral beberapa belakangan ini, yang ada pro and kontranya, dan yang internasional juga. Ini adalah pawang hujan di Mandalika. Wah, pawang hujan gak tuh? Sagitarius, bagaimana komentar kalian tentang pawang hujan ya? Menurut kalian bagaimana gitu loh? Terus kolom komentar di bawah. Ya, sedikit aja, sekilas aja tentang pawang hujan. Dan kali ini aku ingin ingin mengutarakan pendapat aku ya. Pendapat aku tentang pawang hujan. Karena apa? Si Sagitarius ini adalah tipikal zodiak yang memegang cakra langit, cakra jantung langit tuh. Keren gak tuh cakra jantung langit? Kenapa aku bahas ya? Kenapa aku bahas tentang ini ya? Mungkin menarik aja untuk dibahas itu loh. Karena si Sagitarius tuh lebih suka hal-hal yang di luar akal wajar manusia tuh dibahas gitu loh. Supranatural itu Sagitarius suka banget itu. Hal-hal yang berbau mistik itu suka banget gitu. Jadi intinya aku akan membahas ini ya. Menurut pandangan aku, hal ini mungkin sudah biasa. Loh, sudah biasa bang? Sudah biasa ya? Emang sudah biasa banget gitu loh. Tapi yang bikin hebohnya hal ini
Itu pertama kali untuk apa ya, untuk secara langsung live, apalagi internasional gitu loh. Yang membuat booming tuh itu loh, secara langsung gitu loh. Padahal di pelosok daerah pasti ada yang namanya pawang hujan, pasti ada. Kalau kalian pengen tahu pasti ada itu. Ya, iya enggak betul dong saya. Alright guys, ya menurut aku, pandangan aku, apapun itu, karena beda-beda orang, kita memiliki tempat daerah kelahiran kita sendiri, kita memiliki adat budaya kita sendiri ya. eh, Boleh kita nggak percaya, boleh kita percaya, tapi yang harus digarisbawahi adalah saling menghargai satu sama lain ya. Kalian boleh berpendapat, tapi harus juga memperhatikan ataupun apa ya, memperhitungkan lagi pendapat kalian tuh akan menyakiti orang lain atau enggak gitu ya. Menurut aku, pawang hujan ini cukup wow banget ya, wow banget, karena wow itu dia itu berani tampil, apalagi di eh, internasional ya, di sirkuit Mandalika. Yang aku wownya itu aja sih, tapi kalau menghentikan hujannya ya biasa sih. Apalagi Sagittarius ya, menurut aku tuh hal-hal seperti itu tuh apa ya, Sagittarius tuh mempercayai bahwa semua urusan itu Allah yang memegang kuasa, kita hanya manusia. Tuhanlah yang mengatur semua cuaca, Tuhanlah yang mengatur semua jalannya cerita di dunia ini gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi menurut aku hebatnya karena berani tampil aja, terus ya mungkin cukup memukau ya, mungkin di apa ya, di internasional itu wow banget, karena Indonesia memiliki caranya tersendiri untuk mendatangkan hujan gitu. Padahal kenyataannya banyak banget di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Apalagi kalian pernah dengar gak waktu ingin melaksanakan akad nikah nih, terus apa ya, biar gak hujan, cuacanya gak hujan, ada yang namanya mitos-mitos apa ya, mitosnya kalau ingin cuacanya gak hujan, eh, aku pernah baca di Google ya, dia itu harus melemparkan pakaian dalamnya ke atas genteng, ataupun ke atas apa ya, kalau di tempat aku namanya terop, ataupun apa ya itu, ya itulah tempat yang buat hajatan itu, yang di atasnya itu dilempar di atas itu biar gak hujan gitu loh. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kalian pernah nggak, jika kalian ingin hujan di suatu tempat, kalian sedang berkumpul, apalagi aku kan orangnya kan apa, sosial banget ya, pramuka apalagi ya. Aku tuh dulu pernah beranggapan bahwa kalau ingin hujan, kalian keramas malam-malam itu akan membuat hujan. Itu nggak tahu ya bener atau enggaknya ya, tapi hal itu juga kadang-kadang tuh bener gitu loh. Aku tuh bener-bener sumpah nggak tahu pendapat seperti itu tuh bener-bener real atau enggaknya, tapi kadang-kadang aja ya, kadang-kadang itu bener itu ya. Ya seseorang memiliki caranya tersendiri untuk membuktikan hal itu benar, tapi untuk Sagittarius, aku pribadi, jujur ya, aku pribadi mungkin hanya beberapa orang yang tahu ya, beberapa orang yang tahu bagaimana cara ataupun bagaimana aku melakukannya ya. Mungkin nggak cukup orang banyak yang tahu, tapi si Sagittarius, mungkin para Sagittarius tahu ya, bahwa apapun itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, atau atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Intinya ya kita bisa melakukan itu semua kita bisa lakukan kok, asal kita benar-benar niat tulus meminta hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Jangan beranggapan itu semua kita yang melakukan, itu kesalahan besarnya. Karena apapun itu Allah yang bisa membolak-balikan hati, Allah yang bisa apa ya, melancarkan usaha dan memberhentikan usaha kita, ataupun Allah juga yang bisa mengabulkan dan tidak mengabulkan permintaan kita. Jadi intinya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendapatku tentang pawang hujan ya. Ya, yang selanjutnya adalah pawang hujan kena pajak. Wow, iya ya. Aku tuh bingung. Sistem perpajakan di Indonesia, jujur aku sendiri belum tahu ataupun belum pernah mempelajari sistem perpajakan ya.
Aku baru tahu abis lulus SMK tuh bahwa aku tahu semuanya tuh lulus SMK, tapi aku yang nggak tahu tuh kenapa Pawang Hujan tiba-tiba diharuskan bayar pajak. Ya mungkin dia menghasilkan apa ya namanya, penghasilan di luar batas wajarnya, ataupun ya berlebihan atau berlebihan, karena hal itu juga yang bisa mengenai pajak. Ya nggak tahu, katanya pajak ini ada batasannya ya. Dari penghasilan berapa ke berapa itu masih belum dikenai pajak ya, tapi kalau udah melebihi batas itu sudah dikenai pajak. Bahkan seorang content creator pun, kita pun kena pajak guys. Tapi ya itulah namanya, kita hidup di negara hukum, jadi kita harus taat dengan hukum, dan apapun itu selagi hukum itu wajar dan normal, kita terima aja lah. Tapi kalau benar-benar gak wajar, gak normal, itu benar-benar harus kita kita bahas, kita demokan, ataupun kita bicarakan baik-baik dengan pemerintah. Oke? Namanya manusia tempatnya khilaf, itu wajar banget. Yang ada lagi nih selain Pawang Hujan, isu-isunya BPJS diwajibkan di seluruh Indonesia. Wow. Angka pengangguran aja masih besar BPJS. Kita bayar BPJS itu pakai apa gitu loh. Intinya itu ya. Ini yang menjadi pertanyaanku, kalau pemerintahan itu menggaji semua rakyat yang nggak bekerja selama pandemi ini, apalagi ya, wah banyak banget ya. Terus menggaji per bulannya segitu, terus dikenakan BPJS, itu aku rasa wajar ya. Tapi kalau diwajibkan BPJS tanpa memikirkan angka pengangguran di Indonesia, wah bener-bener gak habis pikir aja ya. Itu hanya pendapat aku ya. Aku nggak tahu kebijakan ini benar atau enggaknya ya. Semoga nggak benar gitu lah. Semoga nggak benar, dan jika benar pun mungkin ada penjelasan yang lebih mendalam kenapa pemerintahan memberlakukan sistem pajak gitu lah. Tapi hal ini juga ya mungkin kalau di negara-negara lain udah biasa ya, karena aku dulu pernah ada cerita bahwa dia bekerja juga kayak tabungan negara gitu ya, tabungan negara, bahkan sampai satu keluarganya pun memiliki tabungan negara di masa tua. Nanti suatu saat nanti dia udah dalam masa kesulitannya, itu uang itu bisa cair guys. Tapi itu di negara lainnya, tapi nggak tahu kalau di negara Indonesia ini. Kan negara Indonesia kan banyak kejutan gitu loh, banyak surprise yang nggak pernah kita duga gitu ya. Namanya negara kita namanya dunia, penuh yang namanya luka, penuh yang namanya ujian, penuh yang namanya derita. Semoga kita bisa berkumpul di surganya nanti. Amin. Oke guys, cukup sekian dulu pembahasan hari ini tentang Pawang Hujan ya. Seperti itulah komentarku, seperti itulah sudut pandangku, dan semoga tidak ada yang tersinggung, dan semoga bisa menghibur kalian aja. Aku mohon maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian. Aku minta maaf banget, karena aku nggak sengaja ya. Aku benar-benar nggak tahu cara menilai diriku sendiri benar atau salah. Tapi yang aku tahu bahwa kita bisa dinilai benar atau nggak benar itu dari orang lain gitulah. Jadi orang lain lah bisa menilai diri kita gitu, bukan diri kita sendiri. Mungkin itu yang pernah aku dengar sampai saat ini. Oke? Aku berterima kasih banget bagi yang like, comment, and subscribe dari channel aku. Banyak banget terima kasih demi konten ini. Dukungan kalian lah yang membuat aku tuh selalu menemukan ide-ide konten kreatif atau pembahasan yang unik secara supranatural, secara agama, secara asmara, ataupun apapun itu tentang Sagittarius ya. Aku benar-benar menemukan inspirasi itu di saat kalian mensupport aku gitu loh. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah ini sekarang juga, aktifkan notifikasinya, like jika kalian suka, dan komen di bawah tentang Sagittarius, tentang apapun itu, tentang pembahasan apapun itu, dan tentang pembahasan di konten ini gitu loh. Jadi intinya hal-hal seperti itulah yang membuat para Sagittarius tuh merasa diperhatikannya. Oke? Mungkin cukup sekian dulu. Eka Pratama sini undur diri. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya, pembahasan selanjutnya, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.